Kemarin ada seorang pasien yang datang berkonsultasi dalam keadaan kesakitan, banyak sendi yang bengkak, bahkan beberapa sudah terlanjur menjadi bengkok. Saya pun bertanya, kenapa ibu sampai terlambat berobat? Ternyata pasien ini tidak terlambat terdiagnosis, sudah terdiagnosis sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Awal-awal, pasien ini melakukan pengobatan dengan dokter hematologi, namun kemudian pasien menghentikan obat-obatan yang dia konsumsi. Saya bertanya, kenapa ibu menghentikan obat-obatan ini? Ternyata karena beliau melihat pada hasil laboratoriumnya rheumatoid factor dan anti-CCP negatif, sehingga beliau tidak percaya bahwa dia menyandang rheumatoid arthritis. Saya menjelaskan bahwa memang rheumatoid arthritis ini ada dua macam. Ada yang memang terlihat pada pemeriksaan laboratorium, jadi rheumatoid faktornya bisa positif, atau hanya anti-CCP-nya positif, atau bahkan bisa kedua-duanya positif. Itu kita sebut sebagai rheumatoid arthritis seropositif. Namun, pada beberapa kasus, pasien memiliki gejala rheumatoid arthritis yang khas, namun setelah dicek lab, ternyata rheumatoid faktornya negatif dan anti-CCP-nya negatif. Itu tetap disebut juga sebagai rheumatoid arthritis. Kami menyebutnya sebagai rheumatoid arthritis seronegatif. Jadi tidak semua rheumatoid arthritis harus memiliki hasil lab yang positif. Demikian juga ada orang tertentu yang memiliki rheumatoid factor dan anti-CCP yang positif, tapi tidak ada gejala sakit sendi sama sekali. Itu juga kita tidak sebut sebagai rheumatoid arthritis. Jadi memang kami dokter hematologi menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis berdasarkan kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis ini dari ICR dan juga dari EULAR, jadi Organisasi Rheumatologi Amerika dan juga Eropa. Nah, dalam kriteria ini ada beberapa aspek yang kita lihat, yaitu jumlah sendi yang terkena, rheumatoid factor, kemudian lamanya sakit, dan CRP atau LED. Jadi tidak hanya satu aspek. Misalnya teman-teman memang memiliki gejala khas RA, banyak sendi kecil yang mengalami peradangan, dan itu sudah berlangsung lebih dari 6 minggu, CRP-nya tinggi. Walaupun RF dan CCP-nya negatif, ini kita tetap sebut sebagai rheumatoid arthritis atau rheumatoid arthritis seronegatif. Jadi dokter hematologi tetap akan memberikan pengobatan spesifik RA yang sama dengan RA seropositif dan tetap harus diobati. Kalau tidak diobati tetap akan terjadi perburukan dan bisa terjadi bengkok sendi. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tidak semua rheumatoid arthritis akan memiliki rheumatoid factor dan anti-CCP yang positif. Ada yang namanya RA seronegatif.